pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu baik, Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap langkah kami pagi ini datang kepada Engkau Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang selalu dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau juru selamat kami yang hidup, berkuasa, dahsyat kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Layak pagi ini kami datang kepada Tuhan, memuji, menyembah dengan segenap hati kami. Kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan. Saat kami memuji Engkau Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Yang membutuhkan jalan keluar, kami percaya Engkau sudah membuatkan jalan bagi setiap kami. Tidak ada yang sukar saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami untuk kami datang kepada Engkau. Terimalah setiap puji-pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali nyanyikan pujian ini, katakan dengan segenap hati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Kami selalu butuh penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap,
Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi saudara. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya hidup kami akan baik-baik saja, karena ada Engkau yang senantiasa menopang kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu Kau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari jemaat Tuhan ikat pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian kami. Terimalah Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu,
Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera. Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Kami percaya saat kami jalan bersama-Mu Tuhan. Oh, kami mampu melalui segalanya karena ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima sembah kami. Glory bagi-Mu, Engkau juru selamatku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami rindu bersorak-sorai, bersukacita, karena Engkaulah Tuhan sumber sukacita kami. Apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, kami mau tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mengucap syukur sebab Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan dengan segenap hati kita, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang selalu baik bagi kita. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Shalom. Lambaikan tangan saudara, berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus ya sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin. Kasih-Nya ajaib bagiku. Mari yang percaya katakan dengan segenap hati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Yesus ajaib, amin. Kasih-Nya, Dia Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, amin. Rahmat-Nya kekal, tak berubah kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya. Selalu ada setiap hari, bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya.
Puji Tuhan, amin, haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Amin, haleluya. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari yang percaya. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib. Mari kita serukan nama Yesus. Dia Tuhan yang selalu ajaib bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Serukan namanya. Engkau layak kami sembah. Engkau Bapakku yang baik. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhanku. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin. Glory bagimu. Dia takkan terkalahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bersuka cita karena Tuhan. Amin. Glory bagimu Tuhan. Serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin, haleluya. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalah. Dia
segala kuasa. Tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Dia luar biasa. Amin, amin. Perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa dan ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk kanan kirinya, katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami tetap berkobar-kobar kepada Engkau. Biar kami tetap menyadari bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya. Ku hidup karena percaya. Amin. Engkau selalu setia bagi kami. Sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama-sama, aku punya Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang amin, haleluya, dan sanggup menggenapi
imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Janji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang kembali, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama, aku punya Tuhan, ku punya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Saat Dia berjanji, Dia akan menepati setiap janjinya dalam kehidupan kita. Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang percaya dengan segenap hati, nyatakan pujian ini sebagai bentuk ungkapan hati kita kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan kita. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang berkuasa. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku punya, amin, amin. Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Segala kuasa tunduk dalam tangannya. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya. Mari yang percaya, angkat tangan kita kepada Tuhan. Aku punya Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan
besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun kami kadang terasa kecil, tapi bersyukur kami punya Tuhan yang maha besar. Amin, amin. Itu menjadi kekuatan buat kami, penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami mendengar anak-anak kami banyak yang sakit. Kami berdoa hari ini, haleluya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang Amin, sampai amin, selama-lamanya. Darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Kami berdoa untuk anak Moses, anak Felisa. Kami berdoa juga untuk Bapak Atmadi, Ibu Meli Kutisari, Ibu Ikyau, Ibu Dona, Bapak Beni, Bapak Harlen Siregar, Ibu Joyce, Pak Rizal, Bu Syujing, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Ibu Vena Surabaya, Bu Yasmi, Bapak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siska Riko, Bu Isaro, Bu Siska Matthew, dan juga Bu Nani Agus. Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa sampai hari ini karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Masalah keluarga, pekerjaan, studi, Tuhan tolong. Masalah pelayanan, Tuhan tolong. Masalah kota kami, negeri kami, Tuhan tolong. Terima kasih. Kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik, kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Gagalkan rencana-rencana yang jahat dari si jahat. Dalam nama Yesus kami tolak. Dalam nama Yesus kami tolak. Darah Yesus membungkus kami. Perlindungan Tuhan sempurna membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan mengenyangkan kami, menyehatkan rohani kami. Demi nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 4. Mendengar, membaca kata pembunuhan memang sangat giris ya, menakutkan ya. Nah, ini doa kita supaya tidak terjadi. Sama-sama katakan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi ya. Dan Alkitab sudah mencatat ya, yang pernah terjadi ya. Tuhan ingin kita semua saling mengasihi. Sama-sama katakan saling mengasihi ya. Kita belajar supaya tidak terjadi lagi bagaimana caranya ya. Kejadian 4. Kita baca ayat 1 sampai 13. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain. Dan ia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Wow. Terima kasih ya sama Tuhan. Punya seorang anak laki-laki. Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Enggak cuma satu, 2, supaya enggak sendirian, enggak kesepian ya. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Mana yang lebih bagus?
pekerjaannya? Gembala domba atau petani? Sama-sama baik, ya. Sama-sama katakan sama-sama baik. Semua dibutuhkan, ya. Jadi para orang tua jangan maksakan anak-anak menjadi seperti yang orang tua inginkan. Orang tua hanya mendoakan dan mendukung anak-anak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Ayat 3. Oh ya, mungkin ada kata-kata yang berbeda. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, ya. Ini yang terbaru. Jadi Alkitab kita yang sering kita baca ini terbitan kira-kira 50 tahun yang lalu. Ya, dibilang sama-sama ada kata-kata yang bisa lebih dimengerti di zaman sekarang, ya. Gitu, ya. Jangan bingung, ya. Ya, untuk lebih melengkapi aja, ya, saling melengkapi, ya. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi ingat Tuhan, ya, membawa korban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Sama-sama katakan Tuhan mengindahkan. Tuhan senang. Katakan sama-sama Tuhan senang. Ya, kita belajar memperhatikan apa yang Tuhan senangi, ya. Dan juga perhatikan apa yang Tuhan tidak senangi, ya. Kita pilih melakukan yang Tuhan senangi. Yang setuju katakan amin. Tadi malam saya sempat ngobrol sama istri dan istri berkata kepada saya, nah ini terbuka sama jemaat, ya. Ya, kami semua masih sama-sama belajar bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, ya. Yang aku paling tidak suka kalau ada orang yang mengingatkan aku, tolong jangan lupa ya, beri ini ke orang itu, ke bapak itu, ke ibu itu, kasih ono, beri lo ya. Nah, aku enggak suka. Enggak disuruh pasti tak kasih kok, tak beri. Nah, gitu. Ya, sabar yang. Ya, kadang ya enggak ada salahnya sih ya mengingatkan, ya. Tapi kan orang beda-beda, ya, beda-beda. Lalu saya balas. Aku juga enggak senang yang kalau kamu itu mengingatkan aku. Sudah, kalau malam sebelum tidur, sudah ngunci pagar, sudah gembok pagar. Terus tak coplok pagar. So sadis itu Pak Gembala. Ya, bergurau, ya. Memang ada kasus seperti itu, ya. Suami diingatkan istrinya, sudah ngunci pintu, sudah gembok pagar. Tersinggung. Karena apa? Karena suaminya dulu miskin, Nggak ada pagar. Di desa klodok, ya. Pagarnya apa? Tanaman-tanaman itu loh. Ya. Terus pintu rumahnya cuma di selorok kayu gitu loh, ya. Nggak ada kunci. Jadi ketika nyinggung kunci, gembok, tersinggung. Ya kamu kaya, aku melarat. Nah, gitu. Tapi harus dipulihkan sama Tuhan, ya. Nggak boleh tersinggungan, ya. Sampai ayat berapa tadi? 4. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya, jadi bedakan ya, Kain dan korban persembahannya.
orang, kita manusianya dan persembahannya. Jadi pengaruh ya. Saya musuhan sama Pak Eli umpama ya, musuhan. Lalu Pak Eli ulang tahun, saya kasih kuetar yang mahal, harganya 500.000 ya. 500.000 mahal apa enggak? Relatif ya. 1 juta wes ya. Karena saya musuhan tapi tak kasih kuetar. Pak Eli, terima kasih Pak Modi, makan langsung gitu. Enggak loh, karena musuhan. Oh, iki paling diracun aku iki. Ono racune iki. Wis tak kasihno kucing ae. Kira-kira loh. Beda dengan saya bersahabat baik dengan Pak Eli. Pak Eli tak kasih OT 500 rupiah di pinggir jalan itu ya, 10 biji. Oh, terima kasih Pak Modi, langsung dimakan. Meskipun OT harga 500 rupiah. Betul atau betul? Jadi pemberian dan orang itu sangat saling mempengaruhi ya. Kain korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Perhatikan. Respon itu penting ya. Sikap apa yang terjadi, bagaimana kita berkata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Situasi kondisi bisa tidak baik, tapi kalau kita menentukan aku tetap baik, nah itu baru bagus. Jangan situasi kondisi tidak baik, orang sekeliling tidak baik, yang terjadi tidak baik, nggak seperti yang kita doakan, yang tidak seperti yang kita harapkan, lalu kita ikut tidak baik. Waduh, jangan. Sama-sama katakan jangan. Kita baik karena Tuhan baik. Katakan amin. Kita baik karena kita memilih untuk baik. Katakan amin. Kita yang harus mempengaruhi lingkungan. Jangan lingkungan mempengaruhi kita. Katakan setuju. Sabar ya. Hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Berarti ada motivasi lain ini ya. Mempersembahkan kepada Tuhan harus diindahkan Tuhan. Kalau enggak diindahkan, awas ya gitu ya. Kita beribadah, kita berdoa, kita berpuasa, kita baca Alkitab, harus Tuhan memberkati. Kalau enggak, wis gak mau lagi aku. Wis mundur aja aku. Ah, gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Jangan ya Pak. Jangan ya Pak Bu. Jangan ya Pak Bu ya. Jangan ya Bu ya. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Ayat 7. Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Ya kan seharusnya tanya ya, Tuhan kenapa kok gak diindahkan? Aku mau loh diindahkan seperti Habel, adikku. Bel, ya apa caranya? Kok bisa kamu diindahkan sama Tuhan? Aku mau belajar kok. Kan gitu ya, rendah hati. Tanya, jangan langsung marah. Katakan sama-sama, jangan langsung marah. Katakan kanan kiri, jangan langsung marah. Tanya gitu, belajar rendah hati gitu ya. Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu, hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, loh, adiknya nggak merasa nggak ada curiga sama kakaknya ya, mau diajak ke padang loh. Tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Kakak membunuh adik. Jemaat, saya juga ndredeg loh mempersiapkan ini. Pas saya mempersiapkan ini belum selesai, tinggal 25% ya. Saya dapat kabar di luar kota jam 10 malam, merinding ya.
Saya lihat WA, saya lihat foto-fotonya. Kakak mengancam adik ipar. Dikirimi foto-foto berbagai macam senjata tajam. Diancam membawa pasukan, bawa senjata senapan api, sampai mau bawa granat. Kok kayak perang antar negara ya? Kakak sama adik ipar. Oh Tuhan, tolong. Saya nggak diancam aja ikut, agak takut juga ya. Manusia ya. Ini pasti bukan manusia biasa ini, setan ini dalam nama Yesus. Seperti manusia yang kerasukan setan ya. Jemaat, hati-hati ya menghadapi orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita yang kadang-kadang kita rasa kok jahat ya. Kita enggak melawan manusia. Perlawanan kita, musuh kita, peperangan kita bukan menghadapi darah dan daging, tetapi roh-roh jahat. Jadi ada roh jahat yang di belakangnya mereka ya. Yang mengerti katakan mengerti. Halo. Ini sedang tidak fokus atau sedang takut. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Jemaat, dosa satu tidak dibereskan akan ke dosa-dosa yang lain. Loh, tidak sopan sama Tuhan. Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya apa? Mbah, karo aku. Loh, lupa kalau Tuhan Maha tahu. Dosa harus segera diakui. Rendah hati, Tuhan, ampun Tuhan. Aku sudah iri, dengki, benci sama adikku Tuhan. Tolong Tuhan. Pulihkan hatiku ini Tuhan, yang penuh dengan kebencian ini Tuhan. Kan gitu ya. Nggak tahu apakah aku penjaga adikku. Ya harus toh. Wajar toh. Selayaknya lah kakak jaga adik. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kok sepertinya orang baik, orang benar itu mati sia-sia ya. Percuma ya jadi orang baik. Percuma jadi orang benar ya. Di mana perlindungan Tuhan? Kok Tuhan mengizinkan kakak membunuh adik? Mati sia-sia? Mirip Yesus ya, waktu disalib. (33,5 tahun usianya. Baik, benar, tidak ada cacat, tidak ada salah sedikit pun. Tapi mati di atas kayu salib. Sekarang ayat 11, terkutuklah engkau terasing dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12, apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Jadi pelajaran ya jemaat, kalau kita nggak segera mengakui, minta ampun, nggak mau bertobat, kita yang rugi sendiri, kita menyengsarakan hidup kita sendiri. 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Adik diajak ke padang, dipukul, dibunuh. Karena iri. Kebencian bisa berubah jadi pembunuhan. Kita pindah ke 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3.
ayat 11. Satu Yohanes 3 ayat 11 sampai 15. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sama-sama katakan saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Mengapa? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Orang jahat memang benci sama orang benar. Kadang orang benar ya benci sama orang jahat. Orang rajin gak seneng sama orang malas. Orang malas gak seneng sama orang rajin. Ya. Rajin, cari muka. Supaya dipuji bos gitu ya. Repot ya, rajin salah, malas salah ya. Rajin aja disalahkan, apalagi malas. Memang dunia ini gak karuan ya. Sungsang ya istilahnya ya. Jungkir balik. Aduh, bener salah bener ya. Kono benernya wong ya, gak ada benernya ya. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ingin tahu kehendak Tuhan? Ini saling mengasihi ya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Terus siapa yang tidak mengasihi? Ada yang mau tidak mengasihi? Enggak mau. Enggak pantas orang kayak gini dikasih. Nah itu ya, memilih enggak mengasihi. Apa? Siapa yang tidak mengasihi? Apa? Ia tinggal di dalam maut. Pilihan di tangan kita ya. Yang tidak mau mengasihi tinggal di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jadi pembunuh ternyata bukan cuma yang pakai pisau, pakai tembak, kekerasan, enggak. Benci, kita berkata pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Peringatan keras untuk kita semua. Jadi prajurit Kristus, tentaranya Kristus, bukan kita gagah-gagahan punya senjata untuk membunuh sesama kita orang, bukan. Kita prajurit Kristus ini berperang melawan roh-roh jahat gitu ya. Loh Pak, kan setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kok sekarang saya harus masih menghadapi setan? Bolehlah, ini jadi salah satu jawaban. Supaya kita ngalami sendiri. Bukan apa kata orang. Bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun, roh apapun dalam dunia ini. Ngalami sendiri. Jadi saksi bahwa betul roh Tuhan itu sudah mengalahkan roh jahat, roh setan. Katakan amin. Gitu ya. Buktikan gitu loh. Bukan cuma katanya Alkitab, katanya kok khotbahnya pendeta ini, bukan ya. Ngalami sendiri. Jadi hati-hati ya jemaat Tuhan. Jadi yang kita perangi, yang kita matikan, yang kita bunuh itu keinginan daging kita sendiri. Yang kita lawan tuh roh jahat dan ini diri sendiri, kedagingan, keinginan dosa, keinginan daging kita. Kemarahan, suka bohong, tidak takut sama Tuhan, berontak pada otoritas, memaksa Tuhan supaya nuruti kemauannya, tinggi hati, munafik, ya. Di depan baik-baik, senyum-senyum, di belakang begini, menusuk dari belakang.
dijauhkan dari kita. Atau ya itu kita semua kemungkinan besar kayak gitu. Kalau iya, ya bertobat, sama-sama katakan bertobat. Kalau enggak, ya sudah kita doakan saudara-saudara kita yang lain. Nyanyi dulu ya, tegang ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jadi kita periksa hati kita ya, apakah penuh dengan kebencian atau penuh dengan syukur. Kalau penuh dengan kebencian, dalam nama Yesus buang ya. Itu sampah itu. Bau busuk bisa membawa penyakit, merusak diri kita sendiri. Seperti ada bakteri, kuman, virus, itu bahaya. Bisa membunuh diri sendiri. Jangan ya Pak, jangan ya Pak ya, jangan ya Bu ya. Penuhi dengan syukur. Sudah, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih. Kasih itu senjata yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau pisau, pedang, tombak, senapan api, itu bisa terus turun temurun itu terus, nggak habis-habis. Sama-sama rugi kalau perang itu, nggak ada yang diuntungkan. Matius 2 ayat 13. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Loh, Raja besar Herodes mau membunuh anak yang kira-kira 2 tahun. Loh, itu loh ya.
Kurang berkuasa apa? Kurang hebat? Kurang kuat apa? Kalau sudah ada dosa, tidak takut sama Tuhan, loh anak 2 tahun bisa dianggap musuh. Tidak boleh ada orang lain yang menyaingi aku. Tidak boleh ada pesaing. Selama aku masih hidup, tidak boleh ada raja lain. Ini loh. Yuk kita periksa ya, apakah kita mirip dengan Herodes? Mengapa ini ya? Ini seandainya ya, seumpama. Kenapa kok Herodes kok nggak ikut orang maju saja? Ikut menyelidiki, tanya-tanya, belajar. Orang yang tidak mau tanya, tidak mau belajar sama orang lain, sombong, tinggi hati, congkak, arogan, merasa lebih pintar sendiri, merasa lebih berkuasa, gengsi masa raja tanya. Ini ya kita manusia ya, di bawah minder, nunduk, di atas tinggi, sombong, merendahkan, repot kita nih ya. Miskin minder, malu, kaya raya sombong, loh, lah repot lah. Maunya kaya atau miskin? Maunya di atas atau di bawah? Yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang ya bahaya juga. Gak seneng sama yang tinggi, gak seneng yang di bawah. Loh lah repot lah. Manusia. Ganti manusia. Manusia diganti manusia B. Mengapa kok enggak tanya sama orang Majus? Mengapa kok enggak ngobrol sama Yusuf Maria? Pak Yusuf, Bu Maria, siapa sih bayi ini? Tanya gitu ya. Belajar. Kok bisa mau jadi raja itu loh? Dari mana? Kan tanya gitu ya. Bersahabat, kerjasama bila perlu ya. Sulit ya. Kerjasama, belajar sama pesaing kita, sulit ya. Sudah berpikiran negatif, jangan-jangan nanti aku sendiri yang dicaplok, dimakan. Berarti tidak berserah, tidak mengandalkan Tuhan, tidak takut sama Tuhan ya. Pikirannya selalu curiga, selalu negatif. Ya sudah, tidak melangkah-melangkah, tidak maju-maju kita. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, hujat dan lain-lain. Dari ini pikiran hati ini. Disampal dari diri kita. Sebagian orang memusingkan dengan apa yang di luar untuk masuk di mulut kita. Ya hati-hati juga, tapi yang lebih bahaya ini loh, yang dari pikiran hati kita, yang keluar ini loh yang lebih bahaya. Yang masuk juga perlu kita perhatikan, gak sembarangan masuk ya. Tapi yang keluar ini loh lebih bahaya. Perkataan kita. Dari mana perkataan ini? Ya yang ada di pikiran hati ini yang keluar ini. Yang tadi saya katakan tadi malam waktu persiapan loh tentang pembunuhan loh, terjadi ancaman pembunuhan, senjata-senjata tajam, senjata api, granat, membawa pasukan, melok dredeg ya, merinding ya. Kalau itu terjadi dalam kita ya, diancam seperti itu. Mirip 2000 tahun yang lalu.
teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Ngeri ya. Yesus dibenci imam besar, imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, semua mahkamah agama. Mereka semua dengki, sangat iri sama Yesus. Ya. Jadi benci, iri, dengki, benci itu bisa berubah jadi ingin membunuh. Yesus diludahi, dipukul, dicambuk, disalibkan, mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Penuh kebencian. Hati-hati ya jemaat, hati-hati. Katakan sama-sama, jangan benci. Ya, katakan kanan kiri, jangan benci. Ya. Yang terakhir, Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kalau benci itu mau ngambil nyawa orang. Kalau mengasihi itu menyerahkan nyawa kita. Kebalikannya ya. Saya ulang. Kalau benci itu mau mengambil nyawa. Kalau mengasihi memberikan nyawa. Tanya jawab ya. Kalau benci itu apa? Mengambil nyawa. Kalau mengasihi apa? Memberi nyawa. Paham ya jemaat? Yesus sudah diperlakukan semau-maunya, diludahi, dipukul, dicambuk, disalib, dikasih mahkota duri. Dibenci, mau dibunuh, diteriaki, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tidak mengutuk loh. Kalau kita pakai mata rohani, para tentara surga itu sudah siap dengan senjatanya, krak, 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 krak. Tinggal tunggu kodenya Yesus. Gini atau gini. Habis semua itu tentara-tentara Romawi. Tapi Yesus tidak melakukan itu loh. Oh jemaat, tidak gampang. Punya banyak uang, berkuasa, punya pasukan, mengampuni, mengasihi, oh enggak gampang loh, enggak gampang. Yesus melakukan yang sulit itu. Karena mengasihi orang-orang yang berdosa, yang jahat, yang najis, yang kotor, yang keji. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang berdosa. Ayat 51, lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. 53. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54. Kepala pasukan yang gagah perkasa, yang sadis, yang jahat, yang kejam, kalau mencambuk, kalau memukul, kalau menendang itu wis enggak hitung-hitungan wis. Dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata apa? Sungguh orang ini anak Allah. Sungguh orang ini dari surga. Sungguh Yesus ini orang benar. Alam memproklamirkan siapa Yesus. Kalau di rumah baca di Injil Lukas 23, itu semua orang yang menyaksikan, yang melihat itu, pulang sambil malu, sambil pukul-pukul dada. Aduh, kok aku gini sih? Ternyata Yesus itu sungguh-sungguh raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Mesias yang kita nanti-nantikan, juru selamat dunia, Allah yang jadi manusia.
ternyata. Karena sebelumnya manusia waktu itu kebanyakan berpikir Mesias itu harus gagah perkasa, kayak Superman gitu loh, menangan gitu loh ya. Raja yang gak pernah kalah. Bukan kayak Yesus, dipukul, diludahi, diperlakukan semaunya, diem, gak melawan. Beda ya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Hidup penuh dengan ucapan syukur. Hidup penuh dengan kasih Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa. Refnya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami kembali memperbarui komitmen kami pagi ini. Sungguh kami akui kadang-kadang kami sulit bersyukur. Tapi pagi ini kami mau membawa korban syukur. Meskipun sulit bersyukur, kami mau putuskan, kami mengambil keputusan untuk tetap bersyukur. Bawa korban syukur. Bersyukur sambil menangis. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Kami mau merintah pada diri sendiri. Kami mau bertindak dengan iman. Kami harus bersyukur. Kami harus lepaskan pengampunan. Kami harus lepaskan bagaimana kami mengasihi orang lain. Bahkan mengasihi musuh. Sulit bagi kami. Tapi Tuhan tolong kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau nurut sama Tuhan. Kami mau tundukkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya teladan yang sempurna. Kasih itu menyerahkan nyawa. Kasih itu tidak membenci. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak membunuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu. Kami sebentar kembali pulang. Tuhan, kami mau terus percaya, yakin, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani jasmani, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih. Indonesia di tangan Tuhan. Terima kasih. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kasih, hikmat, roh takut akan Tuhan, keadilan, kebenaran bergulung-gulung di negeri kami. Pertobatan yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami
Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk sama Tuhan. Ada pengumuman dana Natal sampai hari ini sudah terkumpul. Minggu 15 Desember ya, setelah ibadah